Kamu membebak belurin aku, enggak peduli. Aku enggak merasa bebak belur. Kenapa? Aku dengan Tuhanku kok. Tapi begitu dia melepaskan dirinya dengan Allah, neraka sebelum waktunya. Nah itu, sufi sejati tidak terhubung dengan ciptaan, nggak takut dicemoohin orang. I don't care. Aku dengan Allah kok. Kamu membebak belurin aku, nggak peduli. Aku nggak merasa bebak belur. Kenapa? Aku dengan Tuhanku kok. Tapi begitu dia melepaskan dirinya dengan Allah, neraka sebelum waktunya. Itu sufi sejati. Jadi orang seperti ini gampang khusyuk. Ya, khusyuk itu kan tidak sulit Bapak Ibu. Saya tanya, gampang nggak? Sulit nggak khusyuk itu? Sulit atau gampang? Sulit. Berarti kita punya attachment selain Allah. Bagaimana supaya kita ada attachmentnya kepada Allah? Nah ini ma'rifah nih. Kenapa kita sulit khusyuk? Allahu Akbar. Yang terbayang jamaah. Yang terbayang guru. Yang terbayang anak. Yang terbayang istri. Iya kan? Itu tidak attach. Tapi kalau kita bayangkan itu, ada istri yang muncul, ada anak yang muncul. Kalau orang punya attachment dengan Allah, istri itu siapa sih? Istri itu kan Allah juga. Anak itu siapa sih? Anak itu kan Allah juga. Ya. Uang itu Allah juga. Semuanya adalah Allah. Jadi mengallahkan segala sesuatunya itu pasti khusyuk. Susah nggak khusyuk? Enggak. Ketika kita menganggap semuanya adalah Dia, termasuk aku, diriku adalah Dia. Aku bukan aku lagi. Semuanya adalah Dia. Itulah hakikat khusyuk itu. Jangan mencari kehusyuan Allah di langit ke-15. Kayak apa? Itu bukan Allah itu, imajinasinya itu. Jadi kita para penyembah imajinasi. Allah nggak seberat itu untuk kita faham. Ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada tulang tenggorokan kalian. Susah-susah banget sih. Nah, apapun yang kita ingat, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, semuanya itu adalah Allah kok. Termasuk aku. Nggak ada sesuatu selain Allah. Allah semuanya kan. Itu kalau orang yang memiliki ma'rifah yang tinggi. Waduh, aku nggak khusyuk nih. Ketidakkhusyuan itu ketika ada ego muncul. Tapi ketika ego sudah tidak ada, aku bukan aku kok. Semuanya adalah Dia. Oh itu istriku itu egois itu. Oh itu anakku. Tapi kalau kita kunya itu dihilangkan, oh anak, istri, aku, pohon, semuanya adalah Dia. Tapi kalau itu uangku, itu mobilku, itu sandalku, itu enggak khusyuk. Coba hilangkan kunya. Sandal, langit, siang, malam, lampu, semuanya adalah Dia. Aku juga adalah Dia. Aku enggak ada. Enak tuh. Otomatis itu pasti kita akan ringan. Kita tahu rahasianya Allah kan. Jadi as-sufi munqati'un 'anil khalq muttasilun bil haqq. Sufi sejati tidak terhubung dengan ciptaan. Yang aku lihat itu bukan ciptaan, Dia kok. Bukan Pak Hendro. Bukan Pak Dodo, bukan Bu Hafsa yang aku lihat. Aku bayangkan semuanya adalah Dia kan. Allahu Akbar. Attachmentnya di situ, bukan attachment itu
Tuhan yang abstrak di langit yang nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita tahu. Bagaimana bisa attachment dengan mereka, dengan Dia yang tidak pernah kita tahu, tidak pernah kita lihat, dan tidak pernah kita rasakan. Sementara alam ini adalah Dia, tajallinya kan. Nah, itu dia. Itulah sufi sejati, tidak terhubung dengan ciptaan. Kalau ini terjemahannya, kalau kita mau terjemahan letter-letternya, as-sufi munqati'un, sufi sejati itu terputus. Tapi di sini menggunakan bahasa santun, tidak terhubung. Munqati'un itu terputus dengan makhluk. Muttasilun bil haqqi, dan tersambung dengan Allah. Pertanyaannya, siapa Allah? Adakah sesuatu selain Allah? La mawjud illallah. Tidak ada yang mewujud selain Allah. Kalianlah yang memberi nama, itu Pak Hendro, itu Ibu Hafsa, ini meja, ini mic, ini komputer. Wa antum sama itu muhun. Kalian yang memberi nama. Tadinya nggak ada namanya, hanya Dia kok semuanya tuh. Tapi akal inilah yang membuat semacam fragmentasi dan penamaan-penamaan. Jadi pada hakikatnya nama Bu Hafsa, Pak Hendro itu nama Allah. Itu kan tauhidul asma namanya. Yang ada kita lihat ini, Dia semuanya itu namanya tauhidul zat. Perbuatan, ada yang duduk, ada yang berdiri, ada nggak hadir, itu Dia semuanya kan perbuatan itu namanya tauhidul afal. Ada ngantuk, ada seger, itu Dia semuanya kok, itu tauhidus sifat. Hanya satu sifat, hanya ada satu nama, hanya ada satu zat, dan hanya satu perbuatan. Jadi sulit nggak khusyuk? Enggak. Gampang bang. Nah. Gimana, Indah? Namanya usul, Pak. Usul. Gitu kok repot aja. Itu enak diucapkan, susah dirasakan. Tapi begitu berkenalan dengan perasaan seperti itu, ya, aku menyapa Pak Hendro, Assalamualaikum Allah. Aku Allah, engkau Allah, semuanya ada Dia kan. Ya. Siti Asia memerawat Fir'aun, Allah juga kan. Merawat Musa. Kalau kita hanya mau merawat Musa, tidak mau merawat Fir'aun, itu musyrik. Masih ada pembedaan. Yang satunya batunya patung itu disembah-sembah, tapi batu yang lain diinjak-injak. Ada pembedaan. Musyrik. Maka itu kata Ibnu Arabi, Kristen itu Kristen itu sebetulnya belum tentu musyrik, kata Ibnu Arabi. Cuma kasihan. Kristen itu belum tentu musyrik, cuma kasihan. Kenapa kasihan? Kok kenapa dia membatasi hanya 3 Tuhan? Padahal semuanya kan Tuhan. Berarti kalau menuhankan 3, yang lainnya bukan Tuhan, berarti ada dualitas. Advaita Vedanta kan dalam agama Hindu itu kan. Jadi belum masuk kepada Advedanta, masih di Vedanta. Kita ini masih banyak Vedanta, belum ke Advaita Vedanta. Kalau masih kita Vedanta, nggak mungkin bisa khusyuk, susah. Tapi kalau sudah masuk kepada Advaita Vedanta, Tuhan kita itu not only person, tapi impersonal God. Itulah menggampangkan kita attach dengan Tuhan itu. Itu as-sufi munqati'unil khalq. Sufi sejati itu tidak terhubung dengan ciptaan. Ya. Bisakah saya melihat
tanpa melihat objek yang lain selain Allah. Selama saya melihat ada lampu, ada kursi, ada lantai, dan melihatnya itu sebagai satu entitas yang tidak merupakan satu kesatuan, itu nggak khusyuk. Kenapa? Saya masih melihat banyak. Ketika saya melihat hanya satu, itu khusyuk. Bagaimana melihat semuanya ini satu? Ya, maka itulah khusyuk. Jadi kemanapun kita melihat hanya satu, wajah Allah.